Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawanda Aimarfuah dengan NIM 226121051. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ulangan tengah semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertanyaan pertama, kaum orientalis menganggap bahwa Islam merupakan agama jiplakan. Tentu saja hal tersebut salah. Agama Islam bukan merupakan agama jiplakan dari agama Yahudi, bukan pula agama buatan Nabi Muhammad SAW. Kenapa agama Islam dan Yahudi memiliki kesamaan? Ya karena kedua agama tersebut bersumber pada satu Tuhan yang memiliki perintah yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang membawa agama Yahudi yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan kitab sucinya yaitu kitab Taurat. Sekarang banyak agama pengikut kaum Yahudi banyak macamnya, ada yang benar dan ada yang salah. Hal tersebut menjadikan sudah ada yang menyimpang dari ajaran dari kitab Taurat. Dan kitab Al-Quran sekarang adalah ajaran agama yang disesuaikan dengan zaman umat Nabi Muhammad SAW, bukan lagi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Persoalan Allah menciptakan bumi selama 6 hari, menurut Alkitab, penciptaan alam semesta dan seisinya terjadi dalam 6 hari yang disebut sebagai Minggu Penciptaan. Dalam Alkitab, kejadian Allah menciptakan bumi pada hari pertama, langit pada hari kedua, daratan pada hari ketiga, benda-benda langit pada hari keempat, dan binatang pada hari kelima, sedangkan manusia pada hari keenam. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 periode. Dalam surat Hud ayat 7, Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedangkan dalam surat Al-Sajdah ayat 4, Allah berfirman yang artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Hal tersebut sama karena semua agama bersumber dari satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari agama Islam, hari yang suci ada pada hari Jumat. Hal tersebut karena hari Jumat memiliki banyak keutamaan, terdapatnya sholat Jumat, dan pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Sedangkan pada agama Yahudi terdapat hari Kamis yang suci karena terdapat hari Sabtu yang suci karena pada hari tersebut Allah telah menciptakan selesainya penciptaan bumi dan langit. Karena dalam Yahudi banyak yang menyimpang dan salah penafsiran, jadi terdapat perbedaan padahal sebenarnya ajaran yang diajarkan sama. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki kesamaan dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa adalah karena kesamaan sumber dari ketiganya, yaitu bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Nabi Muhammad menjiplak dari keduanya. Nabi Muhammad bahkan sejak dini sudah mengakui bahwa ia adalah pelanjut dari risalah para nabi sebelumnya. Pertanyaan yang kedua yaitu adanya seorang istri yang mengidam ingin buah kelapa dan terdapat tetangga yang memiliki buah kelapa tersebut. Bagaimana apa saja penerapan atau implementasi metode dan metodologi dalam hal tersebut? Metode yang digunakan oleh sang suami untuk mendapatkan buah kelapa tersebut dengan menggunakan metode negosiasi. Suami dapat bernegosiasi atau meminta kepada sang pemilik, yaitu tetangganya, untuk mengambil buah kelapa tersebut untuk diberikan kepada istrinya karena istrinya sedang hamil dan mengidam ingin memakan buah kelapa tersebut. Dan sang suami juga bisa melakukan negosiasi seperti memberikan upah atau bayaran atau barter antara buah kelapa dengan uang ataupun barang lainnya. Setelah itu juga penerapan metodologi dalam hal tersebut, yaitu kenapa metode negosiasi dilakukan karena metode tersebut lebih nyata hasilnya.
Dan jika metode negosiasi tidak berhasil, sang suami harus mencari metode lain, seperti dia datang ke pasar atau membeli pada penjual buah kelapa. Jika metode negosiasi berhasil, sang suami juga harus menggunakan metode lain untuk mendapatkan buah kelapa pada pohon tersebut. Dia bisa memanjatnya atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, metodologi yang digunakan juga yaitu metodologi etika. Karena sang suami harus memiliki etika dengan cara bertanya kepada sang pemilik apakah bisa digunakan, dan juga sang suami juga harus tidak asal mengambil buah kelapa tersebut, tetapi harus adanya akad antara sang pemilik buah kelapa dan juga sang suami untuk sama-sama agar mendapatkan kesepakatan dan hasil yang terbaik. Pertanyaan ketiga, apa pengertian peta konsep metodologi studi Islam dan apakah Islam merupakan sumber ilmu pengetahuan? Peta konsep metodologi studi Islam adalah alat yang digunakan untuk memetakan konsep-konsep utama dalam studi Islam. Pada peta konsep ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar konsep dan memperjelas struktur pengetahuan dalam studi Islam. Islam sangat memungkinkan untuk disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan karena ajaran-ajaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu yang dijadikan landasan dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan secara komprehensif. Aspek yang mendukung Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah terdapatnya 3 bentuk keilmuan Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya Islamic Studies di perguruan tinggi menyebutkan bahwa pendekatan Bayani sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam karena berusaha untuk menjaga otentisitas dan keaslian teks-teks agama. Jadi, Bayani adalah metode keilmuan yang menekankan pemahaman teks secara literal dan linguistik dengan tujuan untuk menjelaskan ajaran Islam berdasarkan sumber-sumber asli. Sedangkan Burhani adalah metode keilmuan yang menekankan pentingnya rasionalitas dan logika dalam memahami ajaran Islam, dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran ajaran agama secara rasional. Sedangkan yang terakhir yaitu Irfani adalah metode keilmuan yang menekankan pentingnya pengetahuan intuitif dan mistis dalam memahami ajaran Islam, dengan tujuan untuk mencapai pengenalan yang mendalam dan spiritual mengenai atau tentang Tuhan. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi bukti jika Islam merupakan sumber ilmu pengetahuan.